Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian atau pertemuan kita kali ini kita akan membahas muqaddimatun fi tauhid al-asma wa sifat, yaitu hanya sekedar mukaddimah tentang tauhid al-asma wa sifat. Yang kita tahu bahwasanya para ulama telah menjelaskan bahwasanya di antara al-iman billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, selain tauhid al-uluhiyah, selain tauhid ar-rububiyah, ada juga tauhid al-asma wa sifat, tauhid tentang nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang sangat mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan alam semesta ini, ya, tidaklah menciptakan kita semua ini kecuali diantaranya dalam rangka untuk mentahqiq, mewujudkan tauhid al-asma wa sifat. Kita semua sudah tahu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk bertauhid kepada Allah, tauhid al-uluhiyah. Dalam ayat yang lain Allah menjelaskan bahwasanya Allah juga menciptakan alam semesta ini untuk tauhid al-asma wa sifat. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Kata Allah Subhanahu wa taala di akhir dari surat At-Talaq, kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit yang 7 dan juga menciptakan bumi yang semisalnya, ya. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala turun di antara langit dan bumi, yaitu berlaku pada langit dan bumi. Jadi Allah menciptakan langit yang 7, bumi yang 7. Apa maksudnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir." Agar kalian tahu, punya ilmu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala 'ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu. Ini tauhid asma wa sifat. Mengetahui tentang qudratullah dan mengetahui tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini. Oleh karenanya kita harus sadar bahwasanya kita diciptakan di atas muka bumi ini karena ada dua. Tauhid al-amali, supaya kita beramal, bertauhid, beribadah, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan juga tauhid al-ilmi. Kita harus punya ilmu bahwasanya Allah memiliki asmaul husna dan juga memiliki sifatul ula, sifat nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang sangat mulia. Oleh karenanya kalau kita buka Al-Qur'an, banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengilmui tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah. Saya akan bacakan beberapa ayat di sini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'lamu annallaha azizun hakim." Ketahuilah, kata Allah, sungguhnya Allah maha perkasa dan maha bijak. Wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Kata Allah, ketahuilah, ilmuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha mengilmui segala sesuatu. Wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha melihat apa yang kalian lakukan. Wa'lamu annallaha ghafurun halim. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha pengampun dan maha kasih sayang, maha sayang kepada hamba-hambanya. Wa'lamu annallaha sami'un alim. Dan ketahuilah bahwasanya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ketahuilah bahwasanya Allah maha kaya dan maha terpuji. Dan ayat-ayat seperti ini banyak. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada pada diri-diri kalian, maka berhati-hatilah. Dan ayat yang semisal ini dalam Al-Quran sangatlah banyak.
Oleh karenanya ikhwani fillah, para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hampir setiap lembaran Quran yang kita buka, Allah Subhanahu wa taala berusaha mengenalkan dirinya agar kita kenal siapa Allah Subhanahu wa taala, siapa Tuhan kita. Karena mengetahui sifat-sifat Allah itu sangatlah penting untuk menumbuhkan pengagungan kita kepada Rabb, kepada penguasa alam semesta ini, pencipta alam semesta ini, agar kita mengagungkan. Allah senang diagungkan, Allah senang dipuji. Oleh karenanya para ikhwah sekalian, tatkala kita buka lembaran-lembaran Al-Quran, kita dapat betapa banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang al-asma, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah menyebutkan bahwasanya surah fil Quran tatafadhal, bahwasanya surat-surat dalam Al-Quran dan demikian juga ayat-ayat dalam Al-Quran itu bertingkat-tingkat kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada surat yang paling agung seperti surat Al-Fatihah, dan ada ayat yang paling agung dalam Al-Quran seperti ayat Al-Kursi. Seperti dalam hadis Ubay bin Ka'ab, Rasulullah SAW bertanya kepada Ubay bin Ka'ab bahwa apa ayat yang paling agung dalam Al-Quran, maka yang disebutkan adalah ayat Kursi. Kenapa ayat Kursi merupakan ayat yang paling agung dalam Al-Quran? Tidak lain karena ayat Kursi mengandung nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Kalau antum merenungkan, antum pernah baca ayat Kursi, ingat lagi isinya tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah senang kalau kita tahu siapa Allah Subhanahu wa taala, dan kita dituntut, bahkan kita diciptakan dalam dunia ini untuk mengenal siapa Tuhan kita, untuk mengagungkan Rabb Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Rabb Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seperti surat Al-Ikhlas, ta'dilu thulutsal Quran, bahwasanya surat Al-Ikhlas nilainya seperti sepertiga dari Al-Quran. Kenapa bisa demikian? Tidak lain kenapa? Karena surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, isinya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita ngerti betapa pentingnya untuk mempelajari tauhid al-asma dan sifat, tauhid asma dan sifat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya dalam Al-Qur'an, dalam hampir setiap lembaran Al-Qur'an ada asma dan sifat-sifat Allah. Demikian juga Rasulullah SAW berusaha untuk mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terlalu banyak hadis di mana Nabi SAW berusaha agar umatnya mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis dalam masalah ini. Contohnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tatkala ada seorang wanita yang mencari-cari anaknya. Kemudian dia dapati anaknya yang hilang tadi. Tatkala mendapatkan anaknya, wanita ini tadi menangis, kemudian segera memeluk anaknya, kemudian segera menyusui anaknya sambil menangis, dan itu dilihat oleh para sahabat. Apa kata Nabi SAW melihat ada fenomena seperti itu? Kata Nabi SAW kepada para sahabat, "Atarawna anna hadhihi tarihatun waladaha finnar." Kata Rasulullah, para sahabatku, apakah menurut kalian ibu ini akan melemparkan anaknya dalam api neraka? Tidak, dalam api. Apakah ibu ini akan melemparkan anaknya dalam api? Kata para sahabat, "La wallah ya Rasulullah." Tidak mungkin ya Rasulullah. Tidak mungkin seorang ibu melemparkan anaknya dalam api. Ya, bagaimana tidak, ibu ini sedang mencari anaknya, begitu dapat anaknya segera memeluknya dalam keadaan menangis, kemudian menyusuinya. Betapa besar kasih sayang seorang ibu, nggak mungkin dia kemudian melemparkan anak yang sangat dia cintai tadi ke dalam api. Apa kata Nabi SAW? "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Kata Nabi SAW, Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada kasih sayang seorang ibu ini terhadap anaknya. Bayangkan, itu harus kita yakini. Kita harus yakin bahwa Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dari Adam, dari tidak ada menjadi ada, itu lebih sayang kepada kita daripada kasih sayang ibu kita terhadap kita. Apalagi kondisi seperti tadi, ibu yang tadi kehilangan anaknya, kemudian mencari-carinya, tatkala mendapatkan sang anak menangis karena saking berbahagia, segera dipeluknya, kemudian segera dia susui anaknya tersebut. Rasa sayang sangat luar biasa tatkala itu. Kata Rasulullah SAW, Allah lebih sayang daripada hamba ibu ini terhadap anaknya. Ini sebagai gambaran Rasulullah SAW terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antara juga seperti hadis yang lain tentang masalah taubat. Kata Rasulullah SAW, "Lallahu asyaddu farahan bi taubati ahadikum." Lallahu asyaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falat. Kata Nabi SAW, Allah lebih bergembira dengan taubatnya seorang hamba yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala
lebih gembira daripada seorang di antara kalian. Gembiranya seorang daripada kalian yang tadinya di atas ontanya, kemudian berjalan di padang pasir, fanfalatat minhu, ontanya kemudian ucul, lepas dari dia. Wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Padahal di ontanya itu seluruh perbekalan safarnya dalam di atas ontanya. Minumannya, makanan di bawah ontanya. Dia tadi naik onta, kemudian ontanya lepas. Makanan juga dibawa pergi ontanya, minuman juga dibawa pergi ontanya. Fa'ayisa minha, maka dia pun putus asa. Bagaimana mau tidak putus asa di tengah padang pasir, onta lari kemana, gimana mau cari? Fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha. Maka dia pun datang menuju sebuah pohon di tengah padang pasir, dan kemudian dia bernaung di bawah bayangan pohon tersebut menunggu mati. Qad ayisa min rahilatiha, dalam keadaan sudah putus asa dan tinggal menunggu maut menjemput nyawanya. Fa bainama huwa kadhalik id hiya qa'imatun id huwa biha qa'imatun, tatkala sang lelaki ini sedang menunggu datangnya wafat menjemputnya, mautnya datang untuk menjemputnya, sudah pasrah tinggal tunggu mati, tahu-tahu ontanya tadi yang ucul, yang lepas datang dan lengkap, wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, dan masih ada makanan dan minumannya. Maka tatkala dia sedang berbaring melihat ontanya datang yang tadi sudah pasrah akan mati, senang sekali dia pun fa akhadha bi khitamiha, dia pun memegang tali kekang onta tadi. Saking gembiranya dia berkata, Allahumma, dia bersyukur kepada Allah. Dia bersyukur, kenapa tadi sudah akan meninggal dunia, ternyata diselamatkan oleh Allah, maka dia pun bersyukur dengan syukur yang sangat besar. Kata dia, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, memang benar engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Saking apa? Gembiranya. Antum tidak tahu merasakan gimana gembiranya orang tadi. Kalau antum merasakan seperti dia di tengah padang pasir, sudah tunggu mati, tahu-tahu onta datang lagi, gimana nggak gembira orang ini? Saking gembiranya dia pegang tali kekang onta tadi, mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, memang benar engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu. Kata Rasulullah SAW, akhta'a min syiddatil farah. Orang ini salah ngomong karena saking gembiranya. Lallahu asyaddu farahan, Allah lebih gembira dengan bertobatnya seorang hamba daripada gembiranya orang ini. Ini apa? Mendorong kepada kita untuk segera bertobat. Tatkala kita bermaksiat, kita kenal kita punya Tuhan, kita punya Rabb yang telah menciptakan kita, yang sangat sayang kepada kita, dan sangat senang kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak terus dalam kemaksiatan. Kita ingat bahwasanya Rabb kita sangat senang kalau bertobat. Bagaimana tidak? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Allah menceritakan tentang kekejaman orang-orang yang telah membakar kaum muslimin dan kaum mukminat. Ceritakan dalam surat Ashabul Ukhdud. Mereka Ashabul Ukhdud yang telah membalik paret dan kemudian membakar kaum muslimin dan kaum mukminat, dibakar seluruhnya. Dosa besar atau tidak ini? Menyiksa kaum mukminin, menyiksa kaum mukminat, dibakar hidup-hidup oleh mereka. Namun apakah orang ini masih bisa bertobat? Masih, Allah kasih kesempatan. Kata Allah, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Sungguhnya orang-orang yang menyiksa kaum mukminin dan menyiksa kaum mukminat, tsumma lam yatubu, kemudian tidak bertobat. Falahum adabu jahannam wa lahum adabul hariq. Bagi mereka adab jahannam dan bagi mereka adab yang membakar. Allah masih beri kesempatan orang seperti ini bertobat. Tsumma lam yatubu, kemudian tidak bertobat. Artinya kalau bertobat sudah selesai perkara. Kemudian dalam hadis yang lain, ya, bagaimana Rasulullah SAW berusaha menggambarkan sifat Allah kepada para sahabatnya. Di antaranya kata Rasulullah SAW dalam satu hadis, tatkala para sahabat bertakbir dengan suara yang keras, kata Rasulullah SAW, arbi'u ala anfusikum, fa innakum la tad'u asamma wala ghaiban, innakum tad'una sami'an qariba. Dalam riwayat sami'an basira. Tatkala para sahabat bertakbir dengan suara yang keras, Rasulullah tegur. Kata Rasulullah SAW, rendahkan suara kalian, arbi'u ala anfusikum, rendahkan suara kalian, ya, yang kalian dengar sendiri. Rendahkan suara kalian. Sungguhnya kalian tidak sedang menyeru sebuah zat yang tuli dan tidak suatu zat yang tidak mengetahui kalian, ya. Tetapi kalian sedang menyeru suatu zat yang maha mendengar dan maha dekat. Dalam riwayat yang lain, tapi sungguhnya kalian sedang menyeru suatu zat yang maha melihat lagi maha mendengar. Dan hadis-hadis seperti ini, ya, ikhwani fil azani Allah wa iyyakum, sangat banyak sekali di mana Rasulullah SAW berusaha menggambarkan siapa Rabb kita, ya. Oleh karenanya, ya, termasuk dosa besar, ya, orang-orang yang setelah Allah memperkenalkan sifat-sifatnya dan Rasulullah SAW menjelaskan tentang sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang tersebut
menolak sifat-sifat Allah atau mentakwil sifat-sifat Allah. Ini maksudnya begini, oh Allah tidak sayang, maksud sayang itu maksudnya begini, tidak. Seperti itu merupakan dosa besar. Merupakan dosa besar. Oleh karena dalam Al-Quran sangat banyak sekali Allah mengatakan wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kalian berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Kalian berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Sering banyak Allah sebut dalam Al-Quran seperti ini. Mengingatkan kepada kita tidak boleh. Tatkala Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran sifat-sifatnya, kemudian kita berusaha mentakwil atau kita menolak sifat-sifat tersebut. Sebagai gambaran, ada sebuah ayat, ada beberapa ayat dalam surat Fussilat di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang musyrikin Arab yang mereka menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala, namun mereka menolak kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada 'alaykum sam'ukum wa la absarukum wa la juludukum walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kalian bisa bersembunyi di akhirat kelak. Wahai orang-orang musyrikin yang kalian masuk dalam api neraka, kalian tidak bisa bersembunyi dari persaksian kulit-kulit kalian, dari persaksian pendengaran kalian, dari persaksian penglihatan kalian. Jadi kita orang-orang di akhirat nanti mulut mereka dikunci, yang berbicara kulit-kulit, penglihatan, pendengaran, bersaksi atas amal-amal yang telah mereka lakukan. Kata Allah, "Ma kuntum tastatiruna ay yashhada 'alaykum sam'ukum wa la absarukum wa la juludukum walakin dhanantum anna Allah ya'lamu katsiran mimma ta'malun." Akan tetapi kalian orang-orang musyrikin, kalian menyangka bahwasanya Allah tidak mengetahui kebanyakan apa yang kalian lakukan. Perhatikan sini. Walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Akan tetapi kalian menyangka bahwasanya Allah tidak mengetahui kebanyakan yang kalian lakukan. Artinya apa? Mereka tahu Allah mengetahui. Allah punya sifat ilmu. Tapi mereka menolak kesempurnaan. Artinya apa? Ada sebagian perbuatan mereka yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahamin ya? Jadi ada sebagian ilmu Allah mereka yakini ada ilmu Allah, tapi ada sebagian perbuatan mereka yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin." Gara-gara persangkaan kalian tadi bahwasanya Allah tidak mengetahui seluruhnya segala sesuatu, ardaakum membuat kalian binasa. Fa asbahtum minal khasirin, dan kalian termasuk orang-orang yang merugi. Fa iyasbiru fannaru mathwalahum, kalau mereka sabar masuk neraka. Ya. Bayangkan, gara-gara persangkaan mereka ini mereka masuk dalam api neraka kekal selama-lamanya. Bukan mereka menolak sifat ilmu. Mereka mengatakan Allah punya ilmu, namun tidak seluruh perbuatan manusia diketahui Allah. Apakah akidah seperti itu masih ada sampai sekarang? Masih ada. Akidah seperti ini mengatakan bahwasanya Allah hanya mengetahui kuliah, Allah hanya mengetahui global. Adapun detail yang tafsilat tidak tahu, Allah nggak ada. Ini akidahnya Ibnu Sina. Akidahnya siapa? Akidahnya siapa? Ibnu Sina dalam kitabnya At-Tanbihat, Al-Isyarat At-Tanbihat. Oleh karenanya Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Tahafutul Falasifah mengkafirkan orang-orang falasifah. Di akhir dari kitab Tahafutul Falasifah, dia mengkafirkan orang-orang falasifah. Kenapa? Karena di antara kesalahan fatal orang falasifah, orang-orang ahlul kalam yang memuja-muja orang-orang falsafah Yunan, mereka mengatakan Allah punya ilmu, tapi ilmu Allah cuma global, tidak tahu perincian tentang apa yang terjadi di alam semesta ini. Perincian tidak tahu. Kenapa mereka bisa berpikir gitu? Ada syubhat. Bukan saatnya kita bicara tentang masalah. Cuma saya anak-anaknya sampaikan natijah hasil dari pemikiran mereka. Ternyata pemikiran orang musyrik tadi masih ada sampai zaman sekarang, yang dipelopori oleh Ibnu Sina dan orang-orang falsafah yang lain. Demikian juga ada kelompok seperti Mu'tazilah yang mereka menolak sifat ilmu. Ilmu tidak ada kata mereka. Kalau Allah punya ilmu seperti kita manusia punya ilmu. Tasbih kata mereka. Ilmu tidak ada. Allahu alimun la bi ilmin lakin alimun bidzatihi. Allah Subhanahu wa taala ilmu tapi tidak punya ilmu. Ilmuhu wa dzatuhu, ilmunya itu zatnya itu kata mereka. Bayangkan orang-orang kafir musyrikin Arab saja yang mereka tidak menolak sifat ilmu. Sifat ilmu mereka tetapkan. Mereka hanya menolak kesempurnaan sifat ilmu, sudah menyebabkan ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Kata Allah menyebabkan mereka binasa dan masuk dalam api neraka. Bagaimana orang yang kemudian mengatakan ilmu Allah tidak ada? Di antara gambaran bahayanya orang menolak sifat-sifat Allah, seperti kisah hadis yang diriwayatkan oleh Jundub dalam Sahih Bukhari, di mana ada seorang berkata kepada saudaranya,
Atau seorang berkata, la yaghfirullahu li fulan. Kata dia, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Allah tidak akan mengampuni si fulan. Allah mengatakan, man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan. Faqad ghafartu lahu wa ahbatu amalak. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berani-berani bersumpah? Kata dia, wallahi la yaghfirullahu li fulan. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berani bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan? Aku telah ampuni dia dan aku akan menghancurkan amalan engkau yang tadi bersumpah. Ini kisahnya bagaimana? Dijelaskan dalam hadis yang lain dalam Sahih Muslim. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya dahulu ada dua orang bersaudara dari Bani Israel. Salah satunya mujtahidun fil ibadah, sangat rajin beribadah, ibadah terus. Yang satunya gharibun fil ma'asi, selalu bermaksiat. Ini dua orang sering bersaudara, saling berteman-teman, satu saling rajin ibadah, satu tukang maksiat. Dan yang tukang ibadah sering menegur yang tukang maksiat. Satu saat dia melihat saudaranya sedang bermaksiat, maka dia mengatakan, ya hadza aksir. Kata dia, wahai fulan, berhentilah dari maksiat. Kata teman yang ditegur, kata dia, apa? Da'ni wa rabbi, biarin saya dengan Tuhanku, itu urusanku. Kata dia, ditegur, jangan maksiat. Kata dia apa? Jangan disuarain. Jadi yang satu negur, berhenti maksiat. Kata dia, da'ni wa rabbi, biarin saya dengan Tuhanku, itu urusan saya dengan Allah. Kalau antum dibilang gitu jengkel nggak? Antum negur orang, ya kamu jangan nyanyi, jangan maksiat, jangan anu. Kata dia, itu urusan saya dengan Allah, itu bukan urusanmu. Akhirnya dibiarin aja sama apa temannya yang baik nih, yang rajin beribadah. Suatu saat terjerumus lagi dalam maksiat. Istaqdamahu fi dzambin istaqdamahu. Dia terjerumus dalam satu dosa yang lebih besar dari dosa parah ini, yang menurut saudaranya rajin ibadah ini sangat parah. Maka dia mengatakan lagi, ya hadza aksir, berhenti kamu, jangan bermaksiat. Kata dia, da'ni wa rabbi abu isa alayya raqiban. Kata dia, biarin saya dengan Allah. Apakah kamu diutus Allah untuk mengawasi saya? Kalau begitu kan gimana? Iya, emang kenapa? Jadi tidak gitu, saking jengkelnya dia. Yang tukang maksiat sering ditegur, dia mangkal. Makanya antum juga kalau negur orang harus punya fikih ya. Gimana caranya negur orang? Berhenti, kata dia. Abu isa alayya raqiban. Apakah Allah utus kamu untuk mengawasi saya? Da'ni wa rabbi, biarin saya dengan Allah. Urusan saya dengan Allah, kalau saya urusan Allah. Kamu kok ikut campur gitu namanya. Ini kamu ikut campur. Akhirnya marah ini tukang ahli ibadah. Kata dia, wallahi la yaghfirullahu lak. Kata dia, Allah tidak akan ampuni kamu. Model kamu seperti ini tidak akan diampuni. Ini perkataan yang sangat luar biasa. Orang ini yang ahli ibadah ini ngomong seperti ini karena dia sudah menyimpulkan, dia sudah berjalan bertahun-tahun bersama orang ini, ternyata modelnya seperti ini. Kalau orang modelnya seperti tukang maksiat ditegur nggak pernah berhenti, nggak mungkin diampuni oleh Allah. Itu kesimpulan yang dia lakukan setelah dia menggunakan otaknya. Setelah dia melihat kondisi orang ini, dia berkesimpulan bahwa orang seperti ini tidak bakalan diampuni oleh Allah. Akhirnya Allah pun mengutus malaikat dan mengambil ruh dua orang ini. Allah mengatakan, man dzalladzi yata'ala alayya alla aghfira li fulan. Siapa yang berani-berani bersumpah dengan namaku, saya tidak akan mengampuni si fulan. Kata Allah, faqad ghafartu lahu, aku telah ampuni si fulan ini. Adapun kamu masuk neraka. Yang tadi bilang tidak akan diampuni, kata Allah, masuk neraka. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang meriwayatkan hadis ini, takallama bi kalimatin awbaqat dunyahu wa akhiratahu. Kata Abu Hurairah, orang ini mengucapkan suatu kalimat ya, yang akhirnya membinasakan dunianya dan membinasakan akhiratnya. Kenapa? Dia bicara tentang sifat Allah tanpa ilmu. Dia mengakui Allah punya sifat maghfirah, Allah punya sifat maha pengampun. Akan tapi dia khususkan kecuali buat si fulan tukang maksiat ini nggak bakalan diampuni. Dia tidak menolak sifat maghfirah, dia akui Allah maha pengampun kecuali si fulan ini karena tukang maksiat ditegur malah ngeyel. Ini tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Gara-gara ngomong seperti ini masuk dalam api neraka. Oleh karena ikhwan fillah Allah wa'iyyakum, kita dalam masalah ini tauhid adalah semua sifat. Kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah kabarkan. Jangan sampai kita menggunakan akal kita sehingga kemudian kita menolak sifat-sifat Allah yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena ikhwan fillah Allah wa'iyyakum, ada sebuah ayat yang dijadikan
pegangan oleh Ahlussunnah dalam masalah tauhid asma wa sifat. Itu surat Asy-Syura ayat 11 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, wa huwas samiul basir, dan Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Ini ayat merupakan tumpuan Ahlussunnah wal Jamaah dalam memahami tauhid al-asma wa sifat. Antum perhatikan dalam ayat ini. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Kita kalau belajar usul fikih, ada kaidah menyebutkan bahwasanya isim nakirah kalau datang dalam siyaqun nafi atau siyaqus syart, kalau ada isim nakirah yang datang dalam konteks nafi, penafian, atau konteks syarat, memberi faedah keumuman. Contohnya, jadi nakirah itu maksudnya tidak ada alif lamnya. Mungkin banyak yang sudah belajar bahasa Arab ya. Insya Allah banyak yang sudah belajar bahasa Arab. Yang sudah bisa ngomong Arab juga banyak di sini kan? Alhamdulillah. Minimal ketawanya bahasa Arab. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul." Kata Allah, "Fa in tanaza'tum," jika kalian berselisih fi syai'in pada suatu perkara. Syai'in itu nakirah, bukan alif lam. Syai'in ada tanwinnya, itu nakirah dalam bahasa Arab. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, jika kalian berselisih dalam masalah apapun, memberi kaidah apa? Keumuman. Masalah apapun dalam masalah agama, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Masalah apapun, kembalikan kepada kitab dan sunnah SAW. Itu saya beri contoh bahwasanya isim nakirah yufidul umum, fi siyaqin nafi wa siyaqin syar'i. Bahwasanya isim nakirah memberikan faedah keumuman dalam konteks penafian dan konteks syarat. Contohnya juga dalam firman Allah ini, Asy-Syura ayat 11. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'un." Penafian, tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Suatu apapun juga tidak ada yang serupa dengan Allah. Seluruhnya, bahkan yang terbetik dalam hati kita pun tidak akan sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Penggalan pertama dari ayat ini, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Ini bantahan terhadap orang-orang musyabbihah, orang-orang yang menetapkan sifat-sifat Allah namun kata mereka sifat Allah seperti sifat kita. Allah punya tangan, tangannya seperti kita, kata mereka. Ini ada, namun kelompok ini sudah hilang. Ya, ingkar itu sudah hilang. Jadi mereka mengatakan Allah punya sifat, sifatnya seperti kita. Kenapa? Karena Allah berbicara dengan bahasa Arab. Dan bahasa Arab adalah bahasa yang kita pahami. Kalau dalam tangan dalam bahasa Arab yang sebagaimana kita pahami. Oleh karenanya tangan Allah seperti tangan kita. Wajah Allah seperti wajah kita. Zat Allah seperti zat kita. Ini bantahan kepada mereka. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun juga. Sesuatu di sini umum, bahkan yang terbetik dalam kita pun tidak akan sama dengan hakikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan wa huwas samiul basir, dan dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah menetapkan, meskipun Allah tidak ada yang sama dengan Allah, namun ingat Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini bantahan kepada orang-orang yang menolak sifat, yang mereka mengatakan Allah tidak melihat, Allah tidak mendengar. Kenapa? Karena kalau Allah melihat maka seperti penglihatan manusia, berarti tasbih, menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau kita Allah tidak melihat. Allah mendengar, Allah tidak mendengar. Kalau kita bilang Allah mendengar, manusia juga mendengar, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau begitu Allah tidak mendengar. Sebagai perkataan orang Mu'tazilah. Ya. Ini bantahan terhadap mereka. Allah mengatakan wa huwas samiul basir. Dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Namun ingat, pendengaran Allah tidak seperti pendengaran kita. Penglihatan Allah tidak seperti penglihatan kita. Karena sebelum Allah menetapkan sifat, Allah pasang kaidah laisa kamitslihi syai', tidak ada satupun yang serupa dengan Allah, dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Supaya tertanam dalam hati kita, meskipun Allah melihat, meskipun Allah mendengar, tidak akan sama dengan pendengaran makhluk dan tidak akan sama dengan penglihatan makhluk. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menetapkan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah sebagaimana yang sebagaimana layak bagi Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada tasbih dan tidak menyamakan dengan makhluk sama sekali.
Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini ijma' Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam Tamhid. Bahwasanya Ahlussunnah mujmi'una bil iqrar, bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah ya bersepakat tentang masalah ini. Itu mensifati seluruh sifat-sifat Allah yang datang dalam Al-Qur'an dan Sunnah dan membawakannya pada makna hakikat tanpa makna majaz, ya, tanpa tasbih, dan tidak mentasbih menyamakan dengan makhluk. Sebagai gambaran, tatkala Allah mengatakan Allah Maha mendengar, tentu tidak sama dengan pendengaran kita. Kita manusia. Kalau ada orang berbicara dengan kita, 3 orang di depan kita bicara sama kita, satunya pakai bahasa Indonesia, satu pakai bahasa Jawa, satu pakai bahasa Arab. Kita bisa paham 3-tiganya nggak? Sekali ngomong mereka, nggak akan bisa. Jangankan 3 orang, 2 orang. Satunya bahasa apa? Bangladesh, satunya bahasa Pakistan. Bingung kita dengarnya, karena memang kita tidak paham. Artinya apa? Kita tatkala dengar dua suara datang, jangankan sama-sama bahasa Indonesia. Ada orang satunya orang Indonesia, teman kita 2 orang, sama-sama bahasa Indonesia, ngomong sama kita waktu bersamaan, kita bingung. Kita bilang, kamu diam dulu, saya pengen dengar yang ini. Kamu diam dulu, iya nggak dengar, nggak bisa, nggak paham. Itu pendengaran manusia yang terbatas. Apalagi kalau ngomong dari jauh, ngomong 1 kilo, kita mana mau dengar ngomong? Nggak akan dengar. Nggak akan dengar, karena pendengaran kita terbatas. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar. Bayangkan orang jemaah haji ya, yang datang pada hari Arafah. Berapa jumlahnya? Berapa? Jutaan. 2 juta resmi, 2 juta atau 3 juta nggak resmi? Iya kan? Alhamdulillah Bapak sudah sering hajian kan? Yang resmi berapa kali? Yang resmi sekali, yang kowe 5 kali. Bayangkan jumlah jemaah haji mungkin 4 juta, 5 juta berkumpul di padang Arafah. Pada saat yang sama mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bahasa yang berbeda-beda, bahasa Bengali, bahasa Amerika, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, Romo Inggil, bahasa apa saja, bahasa Bugis, semuanya ngomong dengan bahasa yang berbeda-beda, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam waktu yang sama, permintaan yang berbeda-beda. Ya Allah, berikan rezeki, Allah saya banyak utang, ya Allah saya ingin nikah lagi, ya Allah. Banyak sekali doa yang mereka panjatkan tatkala hari itu, banyak. Permintaan yang berbeda-beda, bahasa yang berbeda-beda dalam satu waktu. Namun Allah Maha mendengar seluruh pembicaraan mereka. Allah Maha mendengar, dan Allah bisa mengabulkan seluruh permintaan mereka. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagaimana bisa terbetik dalam benak kita pendengaran kita sama dengan pendengaran Allah? Tatkala Allah mengatakan wa huwas sami', Allah Maha mendengar. Jelas kita tahu pendengaran Allah ada dan tidak akan sama dengan pendengaran kita. Al-Basir, Allah Maha melihat, Maha melihat segala sesuatu. Maha melihat darah yang ada dalam tubuh kita, molekul yang dalam tubuh kita, Allah semua tahu. Kita penglihatan kita sangat terbatas. Oleh karena ikhwan fillah Allah yakum, secara singkat, akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam tauhid al-asma wa sifat menetapkan segala sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah yang datang dalam Al-Qur'an maupun sunnah-sunnah Rasulullah SAW, ya, tanpa ditakwil, tanpa dipalingkan maknanya dan tanpa ditolak, ya, tanpa disimpangkan maknanya, ya, dan dikatakan ini benar-benar hakikat, ya. Jangan dikatakan ini majaz. Itulah akidah Ahlussunnah. Ditetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana datangnya dengan tidak mentasbih dan tidak menyamakan dengan makhluk. Dengan tidak menyamakan dengan makhluk. Dan kemudian yang poin yang sangat penting juga, jangan sampai antum mentakyif. Mentakyif itu apa? Membagaimanakan sifat Allah, ya. Antum tidak akan mampu untuk menghayalkan bagaimana sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini poin yang sangat penting. Makanya Allah mengatakan wala yuhituna bihi ilma. Mereka tidak akan mampu untuk meliputi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu mereka tidak akan mampu meliputi Allah. Artinya apa? Kita tahu sifat-sifat Allah, namun kita tidak tahu secara detail seperti apa, hakikatnya pasti seperti apa, tidak tahu. Kenapa? Karena otak kita tidak mampu untuk mengetahui bagaimana sifat-sifat Allah yang hakikinya seperti apa. Kenapa ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum? Ini poin yang ingin saya sampaikan pada dan akan panjang lebar dalam masalah ini. Pertama, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, ketahuilah bahwasanya untuk mengetahui sesuatu yang gaib, mengetahui hakikatnya, tidak mungkin kecuali dengan menempuh salah satu dari 3 jalan. Untuk mengetahui hakikat dari sesuatu yang gaib tidak mungkin ditempuh kecuali dengan menempuh salah satu dari 3 jalan. Pertama, dengan melihat langsung. Kalau seorang melihat langsung sesuatu yang gaib tadi, sudah jelas dia
melihat langsung. Tadinya gaib kemudian jadi nyata. Satu, melihat langsung. Yang kedua, diceritakan oleh orang yang pernah melihat langsung hal yang gaib tadi. Ya, kita nggak pernah lihat langsung, tapi ada orang lain pernah lihat. Kemudian ceritakan kepada kita secara detail. Nah, ini seakan-akan dari gaib juga menjadi nyata karena sudah pernah diceritakan dan yang ceritakan sudah pernah lihat. Dan yang ketiga, kita tidak pernah dengar, tidak pernah lihat, dan tidak pernah dengar cerita orang, tapi kita tahu bahwasanya yang gaib tadi mirip dengan sesuatu yang ada yang pernah kita lihat. Mirip dengan sesuatu yang ada yang pernah kita lihat. Kalau kita tahu dia mirip seperti ini, kita akan bisa, oh itu si gaib maksudnya gini. Kenapa mirip dengan ini? Paham atau tidak? Paham ya? Yang pertama, ini kalau kita terapkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengetahui hakikat sifat Allah, pertama dengan melihat langsung. Apa yang kita pernah melihat Allah? Tidak pernah. Nabi Musa alaihissalam tatkala ingin melihat Allah pingsan, tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW hadis Muslim mengatakan, ta'allamu annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu. Kata Nabi SAW, ketahuilah bahwasanya kalian tidak akan bisa melihat Allah sampai kalian meninggal dunia. Tidak ada yang pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Jadi pintu pertama untuk mengetahui hakikat sifat Allah tertutup, tidak bisa melihat Allah. Yang kedua, cerita dari orang yang pernah melihat langsung, tidak ada juga. Nabi tidak pernah melihat Allah. Tatkala di Isra Mi'raj kata Nabi, nurun anna arahu, aku hanya melihat cahaya. Bagaimana aku bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi pun tidak pernah melihat Allah. Jadi tidak pernah menceritakan kita bagaimana hakikat sifat Allah yang semestinya, yang sebenar-benarnya tidak tahu. Yang ketiga, melihat yang semisal dengan Allah pun tidak ada. Kata Allah, laisa kamitslihi syai'. Tidak satu pun yang serupa dengan Allah. Oleh karena tiga pintu ini tertutup untuk mengetahui hakikat sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan terpetik dalam hati kita, oh Allah seperti ini, sudah itu salah, pasti salah. Kata Allah, laisa kamitslihi syai'. Tadi saya jelaskan, tidak ada satupun yang sama dengan Allah, dan syai' di situ nakirah, mencakup segala sesuatu. Yang namanya sesuatu tidak akan sama dengan Allah. Meskipun terbetik dalam hati kita Allah seperti ini, itu pasti salah. Pasti salah. Ini pertama. Yang kedua, ikhwani fillah sadallahu alaikum, otak kita ini hayalannya terbatas. Kita ini mampu menghayal macam-macam. Bapak pernah menghayal nggak? Pernah. Jagonya menghayal, apalagi di Jeddah. Jago menghayal. Tapi ingat, hayalan kita terbatas. Kenapa? Karena kemampuan hayalan kita itu dibangun di atas sesuatu yang pernah ditangkap oleh panca indera kita. Kemampuan kita menghayal sesuai dengan kemampuan yang pernah ditangkap oleh apa yang pernah ditangkap oleh panca indera kita. Sebagai gambaran, saya kasih sebuah contoh. Para ulama menyebutkan ada seorang namanya Shahibuddin, untuk segera takriban saja, untuk takribian, untuk pendekatan. Takribul paham ya. Ada namanya orang Shahibuddin, katanya si ayam jago, orang yang punya ayam jago. Ceritanya orang ini sejak lahir buta. Sejak lahir buta nggak pernah melihat. Tatkala umur 15 tahun, sempat matanya ngelihat 1 menit. Matanya apa? Melek 1 menit bisa melihat dunia. Tatkala dia melihat, yang dilihat ayam jago doang. Nggak sempat lihat yang lain. Begitu muka melihatnya ayam jago. Kemudian 1 menit matanya tertutup lagi. Dijelaskan sama dia, tadi itu namanya ayam jago. Oh, itulah yang pernah ditangkap oleh panca indera dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah ikhwan fillah yang pernah ditangkap oleh panca indera tadi apa? Ayam jago. Sekarang kalau ada orang cerita sama dia, wahai fulan, kenapa? Kamu tahu nggak jangkrik? Dia bingung, nggak pernah lihat jangkrik. Suara jangkrik ya. Kata dia, bagaimana jangkrik itu dibandingkan ayam jago? Jawabnya gimana? Jangkrik itu dibandingkan ayam jago gimana? Kenapa? Karena tidak bisa bayangkan kecuali ayam jago. Itu yang jadi patokan dia. Jangkrik dibandingkan ayam jago gimana? Kamu tahu gajah nggak? Gajah itu gimana dibandingkan dengan ayam jago? Seluruh pertanyaan, kamu tahu singa nggak? Tahu. Singa dibandingkan ayam jago gimana? Kamu tahu cewek nggak? Cewek dibandingkan ayam jago gimana? Seluruhnya nggak pernah lihat yang dia apa? Ayam jago. Itulah kenapa kemampuan hayalan dia dibangun dengan apa yang pernah ditangkap oleh panca ini. Oleh karena Allah bilang sama antum tidak bakalan bisa menghayal tentang bidadari. Tidak mungkin antum. Otak antum terbatas. Yang antum bisa hayalkan wanita tercantik yang pernah antum lihat, itu saja yang bisa antum bayangkan. Wanita yang tercantik antum bayangkan cantik apa? Nggak mampu.
Yang antum bisa bayangkan adalah wanita tercantik yang pernah antum lihat. Sebagaimana para ibu-ibu, para wanita, kalau kita bilang coba hayalkan bagaimana tampannya Nabi Yusuf, nggak bisa dia menghayal. Dia paling menghayal mungkin lihat artis-artis yang tampan-tampan itu, atau ustadz-ustadz yang tampan. Adapun yang lebih dari itu nggak mampu, dia otaknya nggak terkenal para wanita. Bayangkan bagaimana bisa kata Rasulullah, oh dia syatrul jamal. Nabi Yusuf diberikan setengah ketampanan. Bagi waktu khoto'ana aydiyahunna, para wanita tatkala melihat Nabi Yusuf, tangannya terpotong. Wanita sekarang lihat cowok tampannya kayak apa, kalau disentil dengan jarum pentil sudah sakit. Pasti sakitan, berarti tampannya nggak seperti Nabi Yusuf. Itu zaman Nabi Yusuf, perempuan saya potong jarinya. Saking tampannya siapa? Nabi Yusuf. Tampannya seperti apa? Tidak ada yang bisa menghayalkan. Karena kemampuan kita menghayal apa terbatas. Antum bisa bayangkan cantiknya bidadari? Tidak mampu. Anda dulu, Anda tinggal di Irian Jaya, lahir di Surabaya, alhamdulillah, di rumah sakit Dr. Sutomo. Namun Anda belum bisa tidak menginjakkan kaki di Surabaya ya. Jadi baru umur sebulan sudah dibawa lari oleh orang tua ke Irian Jaya dalam rangka mencari sesuap nasi. Tinggal di sana sampai umur 20 tahun, sampai lulus SMA. Waktu Anda tinggal di sana, Anda lihat, Masya Allah ya, ada wanita yang cantik. Masya Allah, lihat cantik sekali menurut Anda. Begitu anak kuliah di UGM di Jogja, diterima di UGM, datang, ternyata banyak bidadari di UGM. Begitu sampai di Madinah, ternyata lebih banyak bidadari lagi. Jadi apa? Kemampuan kita itu apa? Sesuai dengan apa yang kita baca, ini ternyata yang lebih cantik. Bagaimana kalau kita masuk surga, melihat bidadari yang sangat cantik, jelita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fihinna qasiratut tarf, lam yatumithunna insun qablahum wala jan." Bidadari itu di antara mereka di surga itu ada bidadari-bidadari qasiratut tarf yang menundukkan pandangan mereka. Menundukkan pandangan mereka. Di antara sifat bidadari, banyak sifat bidadari ya. Nanti kita sebutkan di antaranya supaya antum tahu bagaimana bidadari, antum tidak bisa menggambarkan. Qasiratut tarf. Bidadari itu menundukkan pandangan mereka. Menundukkan pandangan mereka. Ada dua pendapat di kalangan para ulama, dan pendapat ini dua-duanya benar. Bab ikhtilaf tanawwu. Para bidadari qasiratut tarf, mereka itu tundukkan pandangan mereka. Jadi para bidadari itu nggak pernah melihat laki-laki lain. Yang dilihat itu adalah suami-suami mereka yang ada di surga. Paham? Jadi kalau antum masuk surga, ketemu bidadari, mau 10 bidadari, 70 bidadari, pokoknya antum kalau ketemu bidadari nggak pernah lihat laki-laki lain. Yang dia cuma antum. Ini kenikmatan luar biasa. Antum kalau punya istri tahu, istri antum terkadang sering banding-bandingkan dengan suami orang lain. Mas, kamu kok nggak seperti aku Fulan sih? Mas itu ibu itu suaminya baru beli mobil, Mas. Kamu kok beli jelek kayak gini? Banding-bandingkan, sakit hati seorang suami tatkala dibandingkan dengan suami yang lain. Benar itu. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha membanggakan dirinya tatkala dia satu-satunya wanita yang perawan. Dia katakan kepada Nabi dalam Sahih Muslim, "Wahai Rasulullah, kalau Anda datang menambatkan onta Anda, di manakah Anda tambatkan? Apakah di tumbuhan yang pernah dimakan oleh onta yang lain, atau tumbuhan baru yang masih segar yang nggak pernah diambil oleh onta yang lain?" Kata Rasulullah, tentu kepada tumbuhan yang belum disentuh oleh onta yang lain. Kata Aisyah, itulah saya. Satu-satunya istri Nabi yang apa? Tapi kalau antum menikah dengan seorang wanita yang pernah disentuh oleh lelaki, sudah pernah pacaran 10 kali, sedih antum. Dan antum akan dibanding-bandingkan. Ada suami kamu dibandingkan pacar saya yang pertama, pacar saya putih, kamu hitam. Pacar saya yang kedua hidungnya mancung, kamu pesek, subhanallah. Pacar saya yang ketiga kaya, kamu miskin. Subhanallah, dibandingkan bagaimana kita dan itu sifat yang jelek dari seorang wanita. Apalagi seorang yang tidak pernah, beda dengan kalau orang itu masih perawan dan tidak pernah gadis pingitan, tidak pernah menikah kecuali dengan kita. Kita lah jadi apa? Kekasih yang pertama. Cinta pertamanya kita ini. Tapi kalau dia sudah pernah pacaran 10 orang, kita cinta yang ke-11. Repot. Dan sebagaimana kata penyair, nakil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa, famal hubbu illa lil habibil awwali. Silakan Anda memindahkan kecintaan Anda kepada siapapun juga. Akan tetapi cinta sejati hanyalah cinta yang pertama. Benar atau tidak? Betul ya? Wa kam min manzilin ya'lafuhul fata wa haninuhu abada li awwali manzili. Betapa banyak tempat yang pernah ditempati oleh seorang, tetapi kerinduannya selalu kepada tempat yang pertama. Meskipun sudah ke Jeddah, meskipun sudah ke Riyadh, tapi kalau lahir di Madura, ingin kembali ke Madura. Jadi kalau wanita tidak pernah disentuh, itu dia cintanya kepada suaminya dan tidak pernah banding-bandingan kepada
suami yang lain. Demikianlah bidadari. Kata Allah Subhanahu wa taala, qasiratut tarf, mereka pun tundukkan pandangan mereka, tidak pernah melihat kepada laki-laki yang lain. Lam yatamithunna insun qablahum wala jan, tidak pernah disentuh oleh lelaki dan tidak pernah disentuh oleh jin. Murni bersih untuk kita kalau kita masuk surga. Ini tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, qasiratut tarf ay qasiratu atrafi azwajihinna. Maksudnya apa? Mereka menundukkan pandangan suami mereka. Para bidadari menundukkan pandangan suami mereka. Kenapa? Saking cantik jelitanya. Sehingga kalau antum masuk surga tidak butuh melihat wanita yang lain. Sekarang masih butuh nggak? Ngaku saja. Itu bidadari. Kalau sudah antum lihat dia, sudah antum nggak butuh lihat wanita yang lain. Kenapa? Pandangan antum tertunduk. Kenapa? Saking cantik, sangat cantik, jelita. Cantiknya seperti apa? Tidak bisa antum bayangkan. Dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, riwayat Ahmad dan juga riwayat Abu Dawud, kata Rasulullah SAW, "Lau tala'at imra'atun min nisa'i ahli jannah 'ala al-ard, la adha'at ma bainahuma." Kata Rasulullah SAW, kalau ada seorang wanita penduduk surga nampakkan nongol wajahnya di atas muka bumi ini, maka akan menerangi apa yang ada antara langit dan bumi. Bayangkan. Bayangkan bagaimana cantiknya itu. Luar biasa, menerangi apa yang ada di langit dan bumi. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Wala nasifuha ala ra'siha khairun minad dunya wa fiha. Dan kerudungnya wanita tersebut yang ada di kepalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia seisinya, artis-artis yang berjubel-jubel itu masih lebih baik kerudungnya bidadari daripada artis yang berjubel-jubel itu. Bagaimana cantiknya? Tidak bisa antum bayangkan. Otak antum tidak mampu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kawa'iba atraba." Allah menyediakan bagi kalian wahai penduduk surga wanita-wanita yang kawa'ib. Kawa'ib itu apa? Artinya apa? Artinya payudaranya bangun, tidak tidur. Ya. Atraba dan sebaya umur. Antum bayangkan, setiap antum bayangkan pasti keliru. Antum tidak akan bisa bayangkan bagaimana bidadari. Yang jelas sudah kita tutup saja pembicaraan. Yang jelas antum tidak akan membayangkan bagaimana bidadari cantiknya luar biasa. Nanti aja. Ya, makanya rajin sholat, rajin ibadah, dan itu tidak akan diberikan kecuali orang yang menahan dirinya di dunia ini. Kata Rasulullah SAW, "Man labisal harira fid dunya lam yalbasu fil akhir." Barang siapa yang pakai laki-laki pakaian sutra di dunia, tidak akan pakai di akhirat. Di surga kita pakai pakaian, kalau masuk surga kita pakai pakaian harir, apa namanya? Sutra. Yang pakai sutra laki-laki di dunia di akhirat tidak akan pakai sutra. Man syaribal khamra fid dunya lam yashrabha fil akhir. Barang siapa yang minum khamr di dunia, di akhirat tidak akan minum khamr. Barang siapa yang berzina, barang siapa yang bermaksiat, tidak akan mendapatkan bidadari. Oleh karenanya, maka bergembiralah bagi orang-orang yang mereka senantiasa berpuasa Senin Kemis. Bergembiralah bagi orang-orang yang mereka tatkala di malam hari orang sedang tidur, mereka kemudian bangun, sholat, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergembiralah dengan bidadari-bidadari yang telah Allah siapkan bagi mereka di akhirat kelak. Intinya, ikhwan fillah sanallahu iyyakum, kemampuan kita menghayal itu dibatasi dengan apa yang pernah ditangkap oleh apa? Panjendera kita. Oleh karenanya, kalau kenikmatan di dunia, di akhirat saja yang seperti itu tidak bisa kita bayangkan, bagaimana kita membayangkan Allah Subhanahu wa taala? Tidak mungkin. Kita tahu di surga ada bidadari, ada wanita, ada sungai, ada apel, ada jeruk. Wa utubiha mutasyabiha. Banyak nama-nama yang sama. Kata Ibnu Abbas, "Laisa fid dunya syai'un mimma fil jannah illa al-asma." Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, tidak ada yang sama antara dunia dan akhirat kecuali sekedar nama doang. Hakikatnya tidak akan sama. Kenikmatan yang Allah sediakan, yang kata Allah Subhanahu wa taala, "A'datu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh di akhirat kelak kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata mereka, kenikmatan tidak pernah didengar oleh telinga mereka, dan kenikmatan yang tidak pernah terbetik dalam hati-hati mereka. Itu kenikmatannya di surga. Antum tidak pernah melihatnya, dengar aja nggak pernah. Bayangkan aja selalu salah, tidak bisa antum bayangkan. Allah akan berikan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh antum sama sekali. Itu kenikmatan yang tidak bisa kita bayangkan bagaimana kenikmatan tersebut. Kalau itu saja makhluk, kenikmatan dunia itu makhluk atau bukan?
Bidadari itu ciptaan Allah bukan? Allah yang ciptakan, bidadari Allah ciptakan. Makhluk saja tidak bisa kita bayangkan bagaimananya, karena tidak pernah kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ini? Oleh karena ini sangat penting. Kita tidak boleh sama sekali menghayal tentang bagaimananya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang kita tidak mampu untuk menghayalnya. Barang siapa yang nekat untuk menghayal, berarti dia telah mencela akalnya, karena akalnya telah masuk dalam sesuatu yang gaib, yang di luar dari batasan kemampuan akal. Ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum. Para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, jadi inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan ini merupakan ijma' para ulama, ijma' para a'immal arba'ah, a'immatul madhab al-arba'ah. Yang ini yang diimani oleh Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad. Ya. Imam Ahlussunnah yang pertama siapa? Yang paling tua siapa yang senior? Abu Hanifah. Yang kedua siapa? Imam Malik. Yang ketiga Imam Syafi'i. Yang keempat Imam Ahmad. Yang paling senior adalah Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah dalam kitabnya Al-Fiqhul Akbar, dia punya buku fikih namanya Al-Fiqhul Akbar, fikih paling besar. Ini fikih tentang akidah. Jadi akidah namanya Fiqhul Akbar. Kalau itu fikih kecil yang fikih tentang fikih. Fikih yang paling besar, paling penting adalah masalah akidah. Dalam bukunya tersebut dia mengatakan lillahi wajhun wa yadun wa nafsun kama warada fil Quran. Atau kama qala rahimahullah, kata dia, Allah memiliki wajah, dan Allah memiliki tangan, dan Allah memiliki zat, sebagaimana disebut dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita harus menetapkannya, kata beliau. Man qala anna al-yad qudratun, barang saya mengatakan tangan Allah adalah qudrah, tangan Allah adalah nikmat, ya, fa fihi ibtalus sifat. Kata dia, maka di situ ada penolakan terhadap sifat. Jadi kalau ada ayat Al-Quran tentang sifat-sifat Allah, kita imani, bagaimana kita tidak tahu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada, contohnya seperti sifat tangan, Allah mengatakan kepada iblis, ma mana'aka alla tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hai iblis, apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tangan? Kalau ada orang bilang, oh tangan itu maksudnya kemampuan, adalah kudrah, adalah apa? Kudrah. Tangan itu bukan tangan asli, tapi tangku kudrah. Kita bilang ini takwil. Ini takwil, bukan makna hakiki. Kita bilang kita mengimani Allah punya tangan, bagaimana kita tidak tahu, sebagai perkataan Abu Hanifah. Kalau kita mengartikan tangan Allah dengan kudrah, iblis akan bantah. Artinya berarti, ya iblis, kenapa engkau tidak sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kekuasaanku? Iblis akan bantah kepada Allah, ya Allah, apa juga kau ciptakan dengan kekuasaanmu? Bedanya saya dengan Adam. Paham? Kalau seandainya tangan dinamakan apa? Diartikan kudrah, iblis akan bisa bantah Allah. Tidak ada kekhususan bagi Adam, tidak ada spesialnya Adam kalau begitu. Kalau kudrah artinya, tangan artinya kudrah. Kalau tangan artinya kudrah atau tangan artinya nikmat, maka iblis akan mudah untuk membantah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Al-Imam Malik rahimahullah dalam sebuah asar yang ma'ruf, yang asar ini telah ditahqiq oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr dalam sebuah risalah tentang sahihnya asar ini. Imam Malik, pernah ada seorang datang menemui Al-Imam Malik rahimahullah, kemudian bertanya kepada Imam Malik, kaifa istawa? Bagaimana Allah beristiwa di atas arsy? Bagaimana Allah berada di atas arsy? Maka kemudian Imam Malik pun diam sambil keringatnya bercucuran karena pertanyaan-pertanyaan yang aneh, bertanya tentang bagaimananya sifat Allah. Maka Imam Malik pun mengatakan, al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wa ghairu ma'lum wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah. Kata Imam Malik rahimahullah, al-istiwa maklum, kita tahu maknanya di atas. Bagaimananya Allah di atas arsy, tidak ada yang tahu. Iman terhadap istiwa wajib, karena dalam Al-Quran disebutkan wa su'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimananya adalah bid'ah. Demikian Imam Syafi'i, sama juga demikian keyakinan seperti kita, bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan kita harus beriman dengan seluruh yang ada tentang sifat-sifat Allah dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi, sebagaimana atarnya diriwayatkan oleh Al-Maqdisi dalam kitabnya Itsbat Uluwillah atau Zamut Ta'wil. Dalam dua kitab itu dia disebutkan riwayat dari Imam Syafi'i, di mana Imam Syafi'i menyebutkan kita harus beriman dengan seluruh sifat-sifat yang datang dalam Al-Quran.
tanpa adanya takwil dan tanpa adanya tasbih, tanpa adanya tahrif. Demikian Imam Ahmad yang mengatakan nu'minu bihadits sifat, ahadits sifat. Kita beriman dengan seluruh hadis-hadis yang datang dari Nabi yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa kita tolak dan tanpa kita takwilkan. Demikian saja ikhwan fillah Allah wa yakum, nanti kita lanjutkan setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwani fillah Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang muqaddimatun fi tauhidil asma' was sifat. Muqaddimah tentang tauhid asma' dan sifat, nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi telah kita jelaskan bahwasanya tidak mungkin bagi kita untuk bisa menghayalkan bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, karena memang otak kita terbatas dan tidak bisa kita menembus hal gaib yang itu semua telah di luar dari kemampuan akal kita. Satu kaidah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam banyak kitabnya, bahwasanya al-qaulu fid dzat kal qaulu fis sifat. Bahwasanya pembahasan tentang zat sama dengan pembahasan tentang sifat. Pembahasan tentang zat sama dengan pembahasan tentang sifat. Kita tahu bahwasanya kalau kita tahu zat sesuatu, kita bisa menerka sifat-sifatnya. Sebagaimana kita mengetahui misalnya zat suatu benda padat, kita tahu bahwasanya benda padat tidak mencari tempat yang rendah misalnya. Tapi kalau kita tahu air misalnya, kita molekul-molekulnya H2O dan macam-macam, kita tahu bahwasanya air itu senantiasa mencari tempat yang rendah. Demikian juga udara menempati ruang. Kalau kita mengetahui zat sesuatu, mudah bagi kita untuk mengetahui sifat-sifatnya. Jika kita tidak mengetahui zat sesuatu, bagaimana kita bisa mengetahui sifat-sifatnya? Dan seorang di antara kita, seorang pun tidak akan mengetahui bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau zat Allah dia tidak tahu, bagaimana dia bisa mengetahui sifat-sifat Allah? Karena pembicaraan tentang sifat, pembahasan tentang sifat merupakan cabang dari pembicaraan tentang zat. Kalau zat kita tidak tahu, maka sifat-sifat lebih lagi tidak tahu. Itulah kira-kira mujmal atau global dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang tauhid asma wa sifat. Dan pada sesi yang kedua ini saya ingin mengingatkan tentang penyimpangan yang timbul tentang tauhid asma wa sifat. Dan bahwasanya penyimpangan yang timbul itu dikarenakan menempatkan akal tidak pada tempatnya, menjadikan akal masuk dalam medan yang di luar dari kemampuan akal. Bahkan akhirnya menjadikan akal lebih didahulukan daripada Al-Quran dan Sunnah. Akal lebih didahulukan daripada dalil. Sehingga tatkala sebagian orang-orang yang dari kelompok-kelompok sempalan, mereka melewati ayat-ayat Allah yang menyebut tentang sifat-sifat Allah, dan menurut mereka tidak sesuai dengan akal mereka, maka mereka tolak sifat-sifat tersebut. Oleh karenanya para ulama menyebutkan faedah juga sangat penting. Kullu mu'attil musyabbih atau kullu mu'attil mumatthil. Setiap orang yang menolak sifat Allah, dia pasti telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Saya ulangi. Setiap orang yang menolak sifat Allah atau mentakwil sifat Allah, dia pasti sebelumnya telah menyamakan Allah dengan makhluknya. Kenapa? Sebelum dia menolak sifat Allah, dia bayangkan dulu sifat Allah seperti sifat makhluk. Kata mereka tidak. Setelah dia membayangkan seperti sifat makhluk, dia tolak. Dia tolak. Contohnya, datang sifat tangan Allah. Wah, begitu nanti seperti tangan makhluk. Kalau kita Allah tidak punya tangan. Allah berada di atas langit. Wah, kalau Allah berada di atas langit, berarti contohnya Allah berada di atas langit, berada di atas arsy. Berarti Allah lebih tinggi daripada arsy. Berarti Allah butuh kepada arsy. Ini kalau makhluk seperti itu. Makhluk kalau berada di atas sesuatunya lebih lebar daripada makhluk tersebut. Kita berada di atas meja, tempat kita berdiri, meja lebih lebar daripada kita. Kalau meja lebih kecil, kita akan jatuh, ya enggak? Meja lebih besar daripada kita untuk kita berdiri di atas meja tersebut. Kemudian kita pasti butuh kepada meja. Kalau mejanya ditarik, kita jatuh.
Itu mereka kiaskan dengan Allah. Kalau begitu Allah tidak mungkin beristiwa di atas arsy. Allah tidak mungkin berada di atas arsy. Kenapa? Kalau Allah berada di atas arsy, berarti Allah butuh kepada arsy. Kalau Allah butuh kepada arsy, kalau arsy-nya jatuh, Allah ikut jatuh. Kemudian yang kedua, Allah lebih kecil daripada arsy. Padahal Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Sehingga sebelum mereka menolak sifat arsy, mereka sudah memithalkan Allah dengan makhluk. Makanya saya bilang, setiap orang yang menolak sifat Allah, pasti sebelumnya dia menyamakan Allah dengan makhluk, baru kemudian dia tolak. Padahal ikhwani fillah azanillahu iyyakum, perkataan mereka, setiap yang di atas pasti butuh kepada yang di bawah, dan setiap yang di atas pasti lebih kecil daripada yang di bawah, tidak benar. Tidak benar. Bahkan di antara makhluk tidak berlaku itu secara seterusnya. Contohnya antara bumi dengan langit, mana yang lebih tinggi? Langit atau bumi? Langit. Mana yang lebih luas? Langit atau bumi? Langit. Apakah langit butuh kepada bumi? Tidak. Ini buktinya bahwasanya ada sesuatu yang di atas lebih besar daripada yang di bawah, dan lebih luas daripada yang di bawah. Kalau di antara makhluk saja tidak berlaku kaidah tersebut, bagaimana mau dikiaskan dengan Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya, Anda katakan setiap orang yang menolak sifat, dia pasti sudah menyamakan Allah dengan makhluk dahulu sebelum menolak sifat. Sejak kapan? Dari mana asal muasal pemikiran menolak sifat ini? Banyak panjang lebar semua para ulama bahwasanya asal penolakan sifat itu datang dari 3 kelompok, yaitu Yahudi dan Falasifah dan Sabi'ah. Adapun orang-orang Yahudi banyak dalam Al-Quran mereka menolak sifat, seperti atau mereka mengkritik tentang Allah Subhanahu wa taala. Seperti mereka mengatakan yadullahi maghlulah. Kata mereka tangan Allah terbelenggu. Dalam Al-Quran Allah ceritakan bagaimana perkataan orang Yahudi, tangan Allah terbelenggu. Mereka menetapkan sifat tangan, dari kata mereka tangan Allah terbelenggu. Contohnya juga mereka mengatakan Allah capek setelah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Hari ke-7 Allah istirahat. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub. Allah bantah dalam surat Qaf. Sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari dan kami tidak capek sama sekali. Kenapa orang Yahudi mengatakan Allah capek? Makanya hari Sabtu mereka istirahat, karena Allah juga ikut istirahat. Ini asal muasal penolakan sifat dari orang Yahudi. Demikian juga orang-orang Falasifah. Falasifah itu berasal dari orang-orang Yunan, seperti Aristoteles, Socrates, Plato, siapa lagi? Ya macam-macam itu lah. Us belakang-belakangnya itu. Itu mereka bukan orang Nasrani juga, bukan Yahudi juga, bukan, apalagi orang Islam. Mereka bukan orang beragama. Mereka tuh menulis cara pola berpikir yang mereka namakan dengan ilmu mantik, ilmu filsafat. Yang buku-buku mereka, terutama Aristoteles, itu banyak diterjemahkan di zaman Khalifatul Ma'mun, diterjemahkan dalam bahasa Arab. Kemudian akhirnya dikonsumsi oleh orang-orang Islam tatkala itu, sehingga timbul pemikiran mereka dalam rangka untuk menilai Allah Subhanahu wa taala. Dari pola pikir filsafat ini, akhirnya mereka pun menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak katakan ahlul kalam, orang-orang yang menolak sifat, baik dari Jahmiyah maupun kelompok Jahmiyah, maupun kelompok Mu'tazilah, maupun kelompok Al-Asy'ariyah, semuanya terpengaruh dengan filsafat. Terutama Al-Asy'ariyah Al-Mutaakhirin, orang-orang Asy'ariyah sekarang, yang dibawa dipegang di panjinya dipegang oleh Ar-Razi, Fakhrul Razi, ya, yang memiliki kitab Tafsirul Kabir, kemudian kitab Asas Taqdis dan Arba'in fi Usuluddin, banyak kitab-kitabnya. Kemudian juga punya syarah Al-Isyarat wa Tanbihat, banyak kitab-kitabnya yang mendukung pemikiran filsafat. Ya, bahkan dalam kitabnya Asas Taqdis, kata Razi, dia menukil perkataan Aristoteles. Kata dia, barang siapa ingin memahami tentang Allah Subhanahu wa taala, falyastahdits lahu fitratan jadidah. Barang siapa ingin bahas tentang Allah, bikin fitrah baru. Fitrah yang Allah pasangkan buang, gitu. Jadi kalau kita mengatakan Allah di atas langit, fitrah orang kalau berdoa kemana tangannya? Ke atas, fitrah dia. Kemana? Menuju ke arah langit, itu sudah fitrah. Tidak ada orang yang berdoa ke bawah begini. Allah di mana-mana, di mana-mana. Semua orang kalau berdoa kemana kan? Ke atas. Makanya tatkala ada seorang teman saya dari Jazair, dia debat sama seorang gurunya. Gurunya ngeyel bahwasanya Allah tidak ada di atas, Allah di mana-mana. Akhirnya murid-muridnya juga ngeyel, bantah-bantahan. Akhirnya gurunya bilang, tidak jadi masalah. Nanti kita bertanggung jawaban, katanya. Kita bertanggung
Jawabkan. Ya. Maka kata mereka, mulutnya kafir, tangannya beriman. Karena itu fitrah. Fitrah bahwa Allah berada di atas langit. Semua orang yang ke atas. Nah, kata-kata Razi, jadi terlalu banyak dalil yang menunjukkan, terlalu banyak, ada ribuan dalil yang menunjukkan Allah berada di atas langit. Di antara dalil paling gampang, Isra Mi'raj. Rasulullah Isra Mi'raj kemana sih? Ke mana-mana apa ke atas? Mana? Ngapain ke atas? Kalau Allah di mana-mana nggak perlu kan? Dan Allah di mana-mana juga masuk akal. Insya Allah pembahasan ini ada pembahasan khusus dalam masalah ini. Intinya kata Razi, kalau barang siapa ingin berbicara tentang Allah, buang itu fitrahnya. Fitrahnya dibuang dan ambil fitrah baru. Dan dia menukil perkataan Aristoteles, salah seorang dari ahli filsafat Yunan, orang kafir Yunan. Makanya dikatakan ahlul kalam, ahli filsafat dari kalangan Jahmiyah ataupun Al-Mu'tazilah ataupun Al-Asy'ariyah, seluruhnya terpengaruh dengan filsafat. Dan mereka seluruhnya bersepakat bahwasanya jika dalil bertentangan dengan akal, maka akal didahulukan. Jika dalil bertentangan dengan akal, maka akal didahulukan. Bahkan Razi punya tulisan tentang masalah ini. Tulis sekitar selembar tentang masalah ini. Bahwa jika akal bertentangan dengan dalil, maka akal didahulukan. Ini dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Darut Ta'arudil Aql wa Naql, mengangkat pertentangan antara akal dan dalil. Dalam sekitar 11 jilid beliau tulis untuk membantah selembar perkataannya siapa? Antum pernah baca buku itu? Judulnya Darut Ta'arudil Aql wa Naql. Antum baca itu cepat tua ya. Karena bahasanya pelik-pelik dan apa? Sulit. Jadi mereka seluruhnya bersepakat kalau bertentangan akal dengan dalil maka didahulukan apa? Akal. Ini kesepakatan pertama. Kesepakatan kedua ini merupakan kesalahan mereka yang ini kesalahan pertama, menjadikan akal didahulukan daripada dalil. Kesalahan kedua, mereka menentukan siapa akal yang jadi patokan. Sekarang kita sepakat. Taruhlah kita sepakat sama kalian, wahai ahlul kalam, wahai Mu'tazilah, wahai Jahmiyah, wahai Asy'ariyah. Sekarang akal siapa yang jadi patokan? Kalau memang akal didahulukan daripada akal, kata mereka, akalnya falasifah. Akalnya siapa? Orang-orang ahli filsafat, Aristoteles, Socrates dan macam-macamnya. Jadi mereka dua kesalahan mereka. Pertama menjadikan akal sebagai patokan, yang kedua akal siapa? Ternyata akal falasifah. Bagaimana akal falasifah didahulukan daripada akal Nabi, akal para sahabat? Ini merupakan kesalahan total yang mereka jadikan pegangan. Kalau kita tanyakan, kenapa antum mendahulukan akal daripada dalil? Mereka berdalil, kata mereka begini. Perhatikan dalil mereka. Jangan sampai antum paham dalilnya, bantahannya antum nggak paham. Anda sekarang akan sebutkan sebuah syubhat. Ya, Anda akan sebutkan sebuah syubhat. Antum harus paham syubhat tersebut. Tapi yang lebih penting lagi, antum paham apa jawabannya. Kalau syubhatnya antum nggak paham, jawabannya paham, nggak apa-apa. Jadi masalah kalau syubhatnya antum paham, jawabannya nggak paham. Syubhatnya gimana? Kata mereka, bukankah kita beriman kepada Allah? Bukankah kita beriman kepada Rasulullah karena akal kita? Kenapa kita beriman kepada Allah? Karena akal kita menunjukkan adanya Tuhan. Paham nggak? Kenapa kita beriman kepada Muhammad? Karena akal kita menunjukkan Muhammad punya mukjizat dan selalu benar ucapannya. Berarti dia itu seorang nabi, karena nggak mungkin punya mukjizat seperti kecuali dibantu oleh pencipta alam semesta. Berarti akal kita menunjukkan Muhammad adalah seorang nabi. Berarti ikhwani fillah Allah ya, para hadirin rahmat subhanahu wa ta'ala. Berarti yang membuat kita beriman kepada Allah dan kita beriman kepada Nabi adalah akal kita. Berarti akal kita menjadi patokan. Karena dialah sumber imannya kita. Akal kita menjadi paham? Gimana bantahannya? Syubhatnya paham? Syubhatnya paham. Tinggal bantahannya. Kita bilang, kalau tatkala akal berlawanan dan bertentangan dengan dalil, antum mendahulukan akal, berarti antum telah menjatuhkan akal dari awal. Nah ulang, kalau tatkala akal bertentangan dengan dalil, kemudian antum mendahulukan akal, berarti sejak awal antum tidak jadikan akal sebagai patokan. Sejak awal antum sudah buang akal tersebut. Kok bisa begitu? Anda kasih permisalan. Contohnya, antum mau berobat, lagi sakit ginjal misalnya. Antum berjalan di tengah jalan di Jeddah sini, ketemu ada orang tukang sapu di tengah jalan, Sodik tukang sapu. Antum tanya, Sodik, kaifa halik? Kuis. Mana dokter?
Tobib wen. Kata dia sana Tobib. Syukran, antum ke Tobib. Sana Tobib dikasih resep dokter. Ini obatnya gini. Paham ya? Antum dikasih resep sama si dokter. Dan antum keluar dari tempat dokter, antum lewat lagi orang sodik tadi. Sodik tadi tanya, apa resepnya? Kata dokter ini. Oh keliru, itu salah. Jadi salah itu. Yang benar seperti ini. Kata sodiknya. Antum membenerin siapa? Si sodik apa si dokter? Anda tanya, antum benerin sodik apa dokter? Kenapa? Meskipun sodik tadi yang menunjukkan bahwa itu adalah tempat dokter. Tapi tatkala sudah jelas itu adalah dokter, antum pegang perkataan dokter. Paham? Sodik ini hanya sebagai perantara untuk menunjukkan itu dokter. Tapi kalau antum tahu itu dokter, maka itu menjadi patokan perkataan dokter. Oleh karena kita praktekkan di dalam hal ini misalnya akal. Memang benar akal menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Akal yang menunjukkan benar. Akal yang menunjukkan Muhammad adalah utusan Allah. Tapi kalau sudah jelas seperti itu, tatkala Muhammad berbicara, akal menunjukkan bahwasanya Nabi tidak mungkin keliru, benar nggak? Kalau Nabi keliru berarti akal menunjukkan dia bukan Nabi. Paham ya? Sekarang ada Nabi diutus oleh Allah nggak mungkin keliru ya? Nggak mungkin keliru. Allah mengutus Nabi, akal menunjukkan kalau orang ini memang diutus oleh Allah nggak mungkin keliru omongannya. Itu penunjukan akal. Oleh karena tatkala akal bertentangan dengan dalil, dengan omongan Nabi, mana kita dahulukan? Perkataan Nabi. Kalau memang kita menjadikan akal sebagai patokan. Justru kalau kita mendahulukan akal daripada Nabi, berarti kita sejak awal sudah buang akal. Paham atau tidak? Insya Allah paham ya. Yang nggak paham tanya sama yang paham ya. Paham ya insya Allah ya? Jadi ikhwanifillah ya, itulah asal muasal dari kesalahan mereka. Sehingga mereka menjadikan akal sebagai patokan, bahkan tatkala akal bertentangan dengan dalil, mereka mendahulukan akal daripada dalil. Ada Al-Quran bertentangan dengan akal didahulukan, Al-Quran dibuang. Dan ini disepakati oleh mereka. Ya, ini bid'ah yang muncul di zaman Jaham bin Safwan. Bid'ah ini muncul. Bid'ah sebelumnya ada bid'ah Khawarij, bid'ah yang lain. Ya, itu mereka tidak mendahulukan akal. Bid'ah yang muncul di zaman sahabat, di awal di zaman tabi'in, muncul bid'ah tatkala itu. Khawarij dan lain-lainnya, kelompok-kelompok sesat. Akan tapi mereka masih mengagungkan dalil. Bahkan mereka untuk mengkafirkan kaum muslimin mereka pakai dalil, cuma salah paham tentang dalil. Tapi mereka mengagungkan dalil. Paham? Mereka mengagungkan dalil dan mereka menjadikan dalil tersebut untuk mengkafirkan kaum muslimin. Adapun orang Jahmiyah enggak, mereka tidak mengagungkan dalil. Kalau dalil bertentangan akal, dalilnya dibuang. Itulah pemikiran mereka. Kemudian kesalahan kedua yang sangat fatal. Kalau memang akal dijadikan sebagai patokan, akal siapa? Kata mereka akal falasifah. Siapa falasifah? Aristoteles, Plato dan yang lainnya. Mereka bukan orang Islam, mereka asal bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, bukan orang beragama. Hidup 1000 tahun sebelum Masehi. Mereka dari mana? Kenapa kita menjadikan mereka sebagai akal, sebagai pusat kebenaran? Apakah akal mereka lebih bersih daripada akalnya Nabi Muhammad, daripada akal para nabi, daripada akal para sahabat? Oleh karena kemudian kalau kita jadikan akal sebagai patokan, akal siapa yang mau dijadikan patokan? Kata Al-Imam Malik rahimahullah, ya laita syi'ri bi ayyi aqlin yuzanul kitab wa sunnah. Dengan akal siapa kita mau menimbang Al-Quran dan Sunnah? Kalau datang ada seorang mengatakan demikian, datang lagi yang mengatakan, orang kedua mengatakan demikian, akal mana yang kita pakai? Kalau kita menjadikan akal sebagai patokan, kita tidak akan pernah tetap, karena kita akan bimbang. Setiap ada orang yang akalnya lebih canggih, kita akan tinggalkan akal yang pertama. Nah, kalau kita menjadikan akal sebagai patokan. Tapi kalau kita menjadikan dalil sebagai patokan, maka kita tidak akan pernah berpindah, karena akidah sudah jelas diambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Inilah ikhwani fillah sallallahu alaihi wasallam, sehingga muncullah namanya Jahmiyah, kemudian Mu'tazilah, kemudian Asy'ariyah, dan adapun perinciannya waktunya tidak cukup karena perinciannya sangat panjang lebar dan syubhat mereka sangat banyak, meskipun mudah untuk dibantahkan, tapi waktu kita yang tidak mencukupkan. Jadi insyaallah ana cukupkan pengajian kita sampai di sini saja.